Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saintis muda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Wina untuk membahas materi-materi semester 2 di Mapel IPA. Kalian semua tetap semangat ya untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang materi sistem organisasi kehidupan, selanjutnya kita akan mempelajari materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita pelajari bersama, dan nantinya setelah kita mempelajari materi ini, semoga kalian semua lebih bisa mencintai dan menjaga lingkungan sekitar kita. Yuk simak video berikut. Apakah kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Contohnya yaitu tanah, air, energi surya, mineral, dan flora maupun fauna. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, ekosistem itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik, akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya di alam disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan habitat yang ada di alam. Muncul istilah baru, yaitu habitat. Habitat adalah suatu tempat di mana organisme tinggal. Mari kita perhatikan komponen-komponen biotik yang ada di laut, yaitu ada ikan, ada hewan air yang meliputi semua hewan-hewan yang hidup di air. Selanjutnya, apa sajakah komponen-komponen abiotik yang terdapat di lautan? Yaitu air laut, pasir, batu karang, dan juga oksigen. Nah, sekarang apa bedanya komponen biotik dan abiotik? Yang pertama, komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan sebagai berikut: produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Yang pertama yaitu produsen, yang berperan sebagai autotrof, adalah komponen biotik makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen memiliki peran heterotrof, adalah komponen biotik makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Contohnya hewan.
dia sebagai konsumen, manusia juga dia heterotrof sebagai konsumen. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah karnivora. Karnivora, organisme pemakan daging. Selanjutnya ada herbivora, organisme pemakan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu ada omnivora, yaitu organisme pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, peran yang ketiga yaitu pengurai atau decomposer, yaitu organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Tentunya dengan adanya decomposer ini, maka akan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah komponen abiotik. Komponen yang tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal dan bertahan di dalam ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai dasar-dasar interaksi pada makhluk hidup. Lingkungan persawahan memiliki berbagai macam organisme penyusun yang ada di dalamnya. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Atau apakah makhluk hidup di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Pernahkah kalian perhatikan bagaimana berbagai macam makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya? Di dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat seperti sistem organisasi kehidupan. Sekarang kita sebut sistem penyusun lingkungan. Jadi kita akan bahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Contoh dari individu adalah seekor singa. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Populasi bertambah jika adanya natalitas dan akan berkurang jika adanya mortalitas serta perpindahan baik imigrasi maupun emigrasi. Contoh dari populasi adalah sekumpulan gajah. Ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi-populasi makhluk hidup. Contoh dari komunitas yaitu populasi kera, populasi burung merak, populasi semut, dan populasi banteng yang hidup bersama di dalam hutan. Habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi ekosistem.
Selanjutnya ada ekosistem, yaitu kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk suatu hubungan timbal balik. Ekosistem, komunitas organisme hidup akan berinteraksi dengan lingkungan fisik di sekitarnya, yaitu komponen abiotik. Contoh dari ekosistem yaitu ada ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem sawah. Kemudian ada bioma, yaitu suatu daratan yang luas di bumi yang berisikan sejenis tumbuhan dominan di suatu daerah tersebut. Bioma terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Di bumi terdapat 6 bioma utama, yaitu bioma gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Masing-masing bioma memiliki sifat yang khas yang dipengaruhi oleh kondisi komponen-komponen abiotiknya. Kemudian yang terakhir ada biosfer, yaitu keseluruhan ekosistem atau bioma yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Berikut adalah ulasan tentang hal-hal yang ditemukan di lingkungan. Semoga menambah wawasan kalian semua ya. Jangan lupa untuk join tim. Jika ada kendala, langsung chat ke Ibu. Thanks for watching. Stay safe and healthy everyone. Don't forget to always put your mask on. Happy safe life. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.